Matrix kini memulai kembali petualangan barunya lewat installment keempat yang akan segera tayang di bulan Desember mendatang. Judul terbarunya adalah The Matrix Resurrection yang akan kembali digarap oleh Lana Wachowski. Trailernya baru saja dirilis dan saya bersemangat sekali untuk mengajak kalian melihat apa saja yang ada di trailer tersebut scene per scene. So universe, are you ready? Let's talk about it. The Matrix Resurrection kembali akan menampilkan Keanu Reeves sebagai Thomas Anderson alias Neo dan Carrie-Anne Moss sebagai Trinity. Kita juga akan melihat beberapa penampilan wajah baru dan tentu saja dengan action package yang sepertinya tidak akan kalah memukau dibanding triloginya terlebih dahulu. So let's break it down. Thomas? Cuplikan adegan pertama memperlihatkan pemandangan indah kota San Francisco. Tapi kalau dilihat secara kasat mata, apakah kalian percaya kalau ini adalah real kota San Francisco? Sepertinya ini masih menjadi pertanyaan. Kalau kita kembali ke The Matrix Revolution yang menjadi film terakhir dari trilogi terdahulu, kisah tersebut berakhir dengan gencatan senjata antara Neo dan mesin yang membuat manusia kembali menikmati dunia nyata di Zion. Mereka kini terbebas dari serangan Sentinel. Ending film tersebut memperlihatkan dunia The Matrix kini jauh lebih asri yang dipenuhi dengan tumbuhan berwarna hijau dan kini mereka sudah bisa menikmati sinar matahari. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, ini berada di The Matrix yang mana? Ini berada di dunia simulasi yang mana? Seperti yang kita ketahui, The Matrix adalah dunia buatan yang dibangun untuk membuat manusia tertipu dan berpikir bahwa mereka sedang menjalani kehidupan normal mereka. Padahal sebenarnya mereka sedang berada di sebuah pot cair yang berfungsi sebagai baterai untuk robot-robot mesin di dunia pasca apokaliptik. You seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened? Berpindah ke scene selanjutnya di sebuah ruangan yang memperlihatkan Neo sedang menjalani sebuah sesi terapi. Hal menarik yang kita dapatkan dari ruangan tersebut adalah kucing hitam yang muncul di film pertama The Matrix dan film ketiga The Matrix Revolution. Hanya untuk sekedar mengingatkan, kucing ini sebenarnya disebut sebagai Deja Vu Cat yang menjadi simbol kesalahan yang terjadi di The Matrix. Yang mana tentu saja ini semakin menegaskan kalau kita memang sedang berada di dunia The Matrix lagi. Selain itu, di meja, di sebuah wadah, kita juga melihat kumpulan pil berwarna biru. Seperti yang kita ketahui di film pertama, Thomas Anderson diberikan kesempatan untuk memilih menelan pil biru atau pil merah. Jika memilih pil biru, maka Neo akan tetap berada di The Matrix tanpa pernah menyadari kalau sebenarnya dia memiliki kehidupan yang sebenarnya di dunia nyata. Sementara untuk pil merah akan membuat Neo dan yang menelan pil tersebut terbangun ke kehidupannya yang sebenarnya. Beralih ke bagian background, terdapat beberapa judul buku yang bisa terlihat dan yang paling signifikan adalah Blank Slate karya Steven Pinker. Judul lengkap buku ini sebenarnya adalah Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature, yang mana ini bisa saja menjadi petunjuk kalau Neo tidak akan menyadari atau bahkan menyangkal kehidupannya yang sebenarnya. Kita lalu mendengarkan sang terapis memanggil nama Neo dengan nama Thomas, yang mana itu berarti Neo kembali akan menggunakan namanya sebagai Thomas Anderson. Beralih ke objek lainnya, kita melihat sepasang kupu-kupu, yang satunya berwarna merah dan yang satunya berwarna biru. Masih memainkan tema warna, tapi ini merupakan sebuah simbolisasi bahwa kupu-kupu itu melambangkan sebuah transformasi, yang mana itu berarti dalam film ini Neo alias Thomas Anderson kembali akan bertransformasi menjadi The One. Terapis ini sendiri diperankan oleh Neil Patrick Harris, yang mana sepertinya menunjukkan kalau dia juga merupakan salah satu program dalam dunia simulasi The Matrix. Salah satu bukti kuatnya adalah unsur biru yang melekat di karakter yang diperankan oleh Neil Patrick Harris ini. Outfitnya didominasi dengan warna biru dan bahkan kacamatanya juga terlihat berwarna biru. Tentu saja ini senada dengan warna pil biru yang menunjukkan kalau terapis ini sepertinya bukan membantu Neo untuk menjadi lebih baik, tapi mungkin akan mengarahkan Neo untuk tetap berada di dunia The Matrix, dan bahkan mungkin akan menyarankan Neo atau Thomas Anderson untuk selalu menelan pil biru jika mengalami gangguan kejiwaan. Dalam beberapa scene setelahnya memang terlihat kalau Neo tidak memiliki ingatan apapun tentang apa yang telah terjadi di trilogi sebelumnya, dan ini tidak luput menimbulkan satu pertanyaan besar: apakah dia adalah Thomas Anderson yang sama dengan di trilogi sebelumnya, atau justru merupakan Thomas Anderson yang berbeda? Perhatikan pula kalimat yang terlontar dari mulut sang terapis. Particularly triggered right now. Can you tell me what happened? Kata trigger ini sepertinya menjadi salah satu kata kunci yang bisa saja menjelaskan keanehan yang terjadi pada diri Thomas Anderson atau Neo ini yang berusaha mencari kebenaran atas mimpi-mimpi yang selalu dia dapatkan. Ini membawa kita callback ke film pertama, di mana Neo sebelum masuk ke dunia nyatanya juga tidak pernah berhenti bermimpi, yang membuatnya menjadi semakin penasaran tentang mimpi-mimpi tersebut. Mimpi yang terus berulang. I've had dreams that weren't just dreams.
Setelah mengungkap mengenai mimpi yang dia percayai bukan sekedar mimpi tersebut, sang terapis lalu menjentikan jarinya untuk membuat Neo kembali fokus dalam sesi terapisnya dan memperingatkan Neo bahwa kata crazy tidak berlaku di tempat tersebut. Inilah yang membuat tuduhan kita sebelumnya bahwa terapis ini sepertinya ditugaskan untuk membuat Neo tetap berada di kesadarannya di The Matrix. Perhatikan cincin yang melekat di jari Neil Patrick Harris, berbentuk kotak yang menyerupai sebuah microchip komputer. Ini menjadi salah satu petunjuk kuat bahwa Neil Patrick Harris bakalan memerankan karakter yang merupakan program yang hidup dalam dunia The Matrix. Tentu saja ini menjadi kebalikan dari apa yang terjadi di film pertama The Matrix ketika Neo pertama kali bertemu dengan Morpheus yang berusaha menyadarkannya dan berusaha untuk mengarahkan Neo untuk memilih pil merah untuk ditelan. Di antara gambaran mimpi-mimpi yang dijelaskan oleh Neo, kita bisa melihat Neo berdiri di tengah jalan yang tergambar dengan sangat digital dengan didominasi digit-digit berwarna hijau. Inilah yang menggambarkan kalau Neo sebenarnya sudah mulai menyadari kalau dirinya berada di dunia simulasi dan berusaha mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan dunia yang dilihatnya dalam mimpi tersebut. Setelah itu kita melihat seseorang yang kemungkinan dihadapi oleh Neo yang tiba-tiba berubah menjadi agresif dan berniat untuk menyerang sesuatu yang berusaha dihalangi oleh Neo. Terlihat dari perubahan bola mata yang penuh dengan kode digit-digit The Matrix berwarna hijau. Seperti yang kita tahu, para agen termasuk agen Smith selalu bisa menemukan Neo, Trinity, dan Morpheus dengan memanfaatkan dan mengambil alih langsung tubuh orang lain yang terdekat dengan targetnya. Sementara yang kita lihat di scene sangat singkat ini, caranya sedikit mengalami perubahan. Tubuhnya tidak diambil alih, melainkan matanya, penglihatannya, dan kemungkinan besar juga kesadarannya. Setelahnya terlihat Neo berusaha menghentikan laju peluru tersebut dan efek yang digunakan terlihat benar-benar sama dengan efek yang digunakan di film pertama, Bullet Time, dengan penerapan teknik slow motion yang sangat halus dan bahkan memperlihatkan riak-riak udara dari area terjangan peluru tersebut. Salah satu mimpi Neo yang berikutnya adalah ketika memperlihatkan mesin yang menggerogoti tubuh seseorang dan tubuh itu adalah milik Neo. Dan perhatikan baik-baik, di footage setelahnya justru memperlihatkan Neo dengan kondisi matanya yang sudah rusak. Tentu saja ini menjadi sebuah penegasan kalau Neo yang kita lihat ini adalah Neo yang berasal dari ending film The Matrix Revolution, di mana Neo akhirnya tewas dan kondisi matanya yang sudah rusak tersebut diakibatkan oleh aksi agen Smith yang memanfaatkan tubuh Ben di dunia nyata. Tubuh Neo terlihat bahkan terhubung dengan mesin dan terlihat sebuah mesin serangga yang merangkak ke bagian perut Neo seolah berniat untuk memberikan kembali kehidupan kepadanya. Scene ini juga membawa kita callback ke film pertama The Matrix ketika agen Smith menanamkan sebuah robot serangga di dalam perut Neo yang berfungsi sebagai alat pelacak dan akhirnya berhasil dikeluarkan oleh Trinity dan kawan-kawan. Beralih ke scene singkat selanjutnya memperlihatkan karakter yang diperankan oleh Yahya Abdul Mateen II yang sedang berhadapan dengan segerombolan tim SWAT. Belum jelas dia akan memerankan karakter apa, tapi banyak teori yang beredar yang menegaskan kalau Yahya Abdul Mateen II akan menjadi Morpheus versi muda yang sebelumnya diperankan oleh Lawrence Fishburne. Petunjuk kecilnya adalah kacamata yang digunakannya. Terlihat sama dengan kacamata yang digunakan oleh karakter Morpheus yang diperankan oleh Lawrence Fishburne dari trilogi sebelumnya. Lalu terlihat dua orang yang saling berjabat tangan yang menciptakan kilatan cahaya yang begitu menyilaukan. Kedua orang ini kemungkinan besar adalah Neo dan Trinity. Yang dilanjutkan ke scene setelahnya, kita akhirnya melihat penampilan pertama kali Trinity yang diperankan oleh Carrie-Anne Moss untuk pertama kalinya di trailer ini. Meski dia hanya membelakangi kamera dengan setelan pakaian kulit dan rambutnya yang tersisir ke belakang, lalu di sampingnya terdapat sebuah telepon jadul yang mana saluran telepon tersebut sebenarnya berguna untuk menjadi jalan penghubung untuk masuk dan keluar bagi manusia yang ingin melakukan perjalanan antara The Matrix dengan dunia nyata. Untuk yang pernah menonton film pertama, adegan ini sepertinya merupakan adegan yang diambil dari film tersebut ketika para agen menyerbu Trinity yang sedang terduduk di dalam ruangan gelap dan menghadap ke dinding. Adegan berikutnya yang tersingkap adalah Neo yang dalam kondisi basah yang bangun di pot baterai di dunia nyata, namun terlihat berbeda dengan film pertama The Matrix. Sepertinya adegan singkat ini memiliki kesinambungan dengan adegan Neo yang sebelumnya. Perbedaan mendasar lainnya dengan film pertama adalah posisi pot atau kapsul Neo dalam scene ini justru berhadapan dengan kapsul lainnya yang kemungkinan berisi tubuh Trinity. Di film pertama, posisi pot Neo disandingkan dengan ribuan pot lainnya yang dijadikan sebagai baterai untuk mesin. Jelas ini berada di dunia nyata, namun yang menjadi pertanyaan, mata Neo ketika terbangun dari pot ini sudah kembali normal. Berbeda dengan scene sebelumnya yang masih menunjukkan kondisi Neo sama seperti di ending film The Matrix Revolution dengan kondisi matanya yang sudah rusak. Mungkinkah mesin cerdas ini akhirnya menemukan cara untuk mengembalikan fungsi mata Neo kembali pulih seperti semula?
kita lalu bisa melihat logo production house Warner Brothers Pictures berwarna hijau sama seperti logo Warner Brothers yang ditampilkan di trilogi sebelumnya, yang menandakan kalau kita kembali akan memasuki dunia The Matrix. Diikuti dengan lantunan lagu yang berjudul White Rabbit yang dibawakan oleh Jefferson Airplane yang dirilis pada tahun 1967. Lagu ini secara kebetulan juga bercerita tentang The Matrix yang terinspirasi dari Alice in Wonderland. Judul lagu ini malah membawa kita kembali callback ke film pertama ketika Neo akhirnya mendapatkan panduan atau tuntunan untuk bisa keluar dari dunia The Matrix dengan pesan yang tertulis di layar monitornya, "Follow the White Rabbit." Kebetulan tato White Rabbit juga kembali akan kita temukan dalam film ini. Lirik dari lagu yang terdengar juga menyebutkan kalau satu pil akan membuat Anda lebih besar, satu pil lainnya akan membuat Anda menjadi lebih kecil. Ini mungkin merupakan sebuah penggambaran kalau dalam film ini kita mengenal blue pill dan red pill, pil biru dan pil merah. Jika kalian memilih pil biru, maka kalian akan terlihat kecil dan hanya berada di dunia The Matrix. Sementara jika kalian memilih pil merah, maka kalian akan menyadari realitas kalian yang sebenarnya, yang justru jauh lebih besar. Mungkin seperti itu ya. Beralih ke adegan berikutnya memperlihatkan Neo yang sedang berendam di bak mandinya dengan pemandangan latar kota San Francisco. Dan yang menarik, sebuah mainan bebek bertengger di kepala Neo. Mungkin saja menggambarkan kalau dalam film The Matrix Resurrection ini, penggambaran dan pendekatannya kemungkinan akan lebih ringan daripada trilogi sebelumnya. Tapi yang menarik perhatian saya sebenarnya adalah gradasi warna yang didominasi berwarna biru, yang menandakan kalau ini sepertinya berada di dunia simulasi The Matrix. Beralih ke pertemuan pertama kali Neo dan Trinity dalam trailer ini, yang memperlihatkan kalau mereka berdua sepertinya tidak saling kenal. Pertemuan mereka berlangsung di sebuah kedai kopi, di sebuah warkop. Petunjuk ini bisa kita dapatkan di teaser trailer yang tidak dimasukkan ke dalam official trailernya, yang memperlihatkan Neo mendatangi sebuah kedai kopi yang bernama Simulate. Nama kafe tersebut juga bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu petunjuk kalau mereka sedang berada di dunia simulasi. Lagi-lagi terlihat jauh berbeda, di mana pertemuan mereka pertama kali terjadi di film pertama di sebuah bar atau diskotik. Tapi adegan pertemuan yang agak canggung ini sepertinya lebih dititik beratkan kepada adegan jabat tangan di antara keduanya, yang sepertinya menjadi hal yang sangat penting. Melihat gestur tubuh dari Neo menggambarkan kalau dia memiliki ingatan kecil tentang Trinity, dan inilah yang kemungkinan berusaha untuk diingatnya. Sebagai tindak lanjut dari sesi terapis yang terlihat di awal trailer, akhirnya Neo rutin mengkonsumsi pil biru yang disarankan oleh sang terapis. Seperti yang kita curigai, kemungkinan pil ini dimaksudkan untuk menahan ingatan Neo tersebut, dan bahkan bukan tidak mungkin untuk menahan kekuatan Neo sebagai The One. Setelah itu, Neo keluar ruangan dan tanpa sengaja menengadahkan pandangannya terhadap sebuah formasi burung yang terhalang cahaya matahari. Sebuah detail kecil terdapat di signboard yang bertuliskan Chorky's Massage Spa and Salon. Nah, Corky ini sebenarnya nama karakter yang diperankan oleh Gina Gershon dalam film yang berjudul Bound yang disutradarai oleh Wachowski bersaudara, yang mana film ini sebenarnya mereka buat sebelum mereka menyutradarai film pertama The Matrix. Logo kapak yang terdapat di sebelahnya bukan merupakan logo kapak Naga Geni 212 milik Wiro Sableng, melainkan logo kapak yang disebut dengan Labris yang merupakan tato yang melekat di tubuh Gershon tersebut. Beralih ke scene selanjutnya yang sebenarnya bisa dijadikan sebagai sebuah sindiran untuk era sekarang, di mana orang-orang begitu kecanduan berlebihan terhadap teknologi, terhadap smartphone dan pad mereka. Tapi kalau dihubungkan dengan premis cerita yang mungkin akan diangkat dalam The Matrix Resurrection ini, bisa saja kebangkitan mesin dan simulasi The Matrix diakibatkan oleh kecenderungan manusia yang sangat bergantung terhadap teknologi mesin pintar mereka. Semakin ditegaskan lewat sindiran lirik lagu yang terputar di scene ini, "And the ones that mother gives you, don't do anything at all." Perhatikan perspektif kamera diambil dengan low angle yang memperlihatkan sisi cermin di bagian atas yang kemungkinan ini berada di sebuah lift, dan cermin menjadi salah satu objek yang sepertinya akan sangat penting di The Matrix Resurrection ini. Beberapa kali Neo malah terlihat kebingungan ketika menatap cermin. Lalu dilanjutkan dengan Neo yang akhirnya membuang semua pil biru yang dimilikinya, seolah menandakan kalau ini merupakan titik balik di mana Neo berusaha untuk mencari tahu mengenai mimpi-mimpinya yang mungkin saja juga berkaitan dengan keanehan dunia yang dilihatnya.
Neo lalu masuk ke dalam sebuah kafe dan menemui seorang wanita yang sedang membaca buku Alice in Wonderland yang merupakan karya Lewis Carroll. Ini merupakan sebuah buku sastra klasik yang sebenarnya menjadi inspirasi penting untuk film The Matrix. Pada umumnya, Neo diibaratkan sebagai Alice yang sedang berada di sebuah tempat yang sangat asing untuk dirinya dan tidak dia ketahui, dan akhirnya kejadian itu terulang kembali dalam film The Matrix Resurrection ini. Pemilik buku tersebut adalah karakter yang diperankan oleh Priyanka Chopra. Namun sampai sekarang belum jelas siapa nama karakter yang diperankannya. Ada satu hal yang menarik yang kita dapatkan dari scene ini. Karakter yang diperankan oleh Priyanka Chopra ini menggunakan kacamata yang berwarna merah gelap, berbanding terbalik dengan terapis yang diperankan oleh Neil Patrick Harris yang menggunakan kacamata berwarna biru. Mulai dari sini sudah terungkap bahwa ada dua sisi antara merah dan biru yang kembali akan diangkat di film terbaru The Matrix ini. Dengan petunjuk buku Alice in Wonderland tersebut dan Neo yang terus berusaha untuk mengungkap kebenaran atas mimpi-mimpi yang didapatkannya, maka Priyanka Chopra mungkin menjadi karakter penting yang akan menuntun Neo menuju kebenaran. Banyak teori yang mengatakan kalau karakter yang akan diperankan oleh Priyanka Chopra ini adalah Sati yang kini sudah terlihat dewasa dan pertama kali muncul dalam wujud anak-anaknya dalam film The Matrix Revolution. Teori yang lebih liar dan lebih jauh lagi justru menyebutkan kalau Sati di sini akan memainkan peran sebagai Oracle yang baru. Sepertinya menarik. Neo lalu berdiri di depan cermin dan melihat visualisasi dirinya yang terlihat sangat berbeda dan bahkan lebih tua. Perhatikan pula gradasi warna cahaya di cermin tersebut didominasi dengan warna biru, seolah ingin mengaburkan identitas Neo yang sebenarnya hingga merubah dirinya menjadi tampilan Neo yang kita lihat di sepanjang trailer. Sementara di bagian belakangnya terdapat sebuah layar besar yang menunjukkan penampilan Neo yang kita lihat pertama kali dalam film The Matrix. Ini sekaligus membawa kita callback ke adegan ketika Neo menyaksikan dirinya melalui cermin setelah menelan pil merah. Cermin inilah yang pada akhirnya membawa Neo kepada kesadarannya di dunia nyata dan akhirnya dia pertama kali dilahirkan melalui pot mesin. Bisa jadi apa yang dilihat oleh Neo di cermin kali ini adalah wujudnya yang sebenarnya, sementara wujudnya sebagai Neo hanya merupakan konstruksi The Matrix yang berusaha meniru penampilan Neo yang sebelumnya. Disinilah akhirnya Neo memutuskan untuk menelan pil merah yang ditawarkan oleh Morpheus muda. Perhatikan petunjuk pentingnya. Di sini Morpheus menggunakan setelan meja berwarna merah, sama seperti Priyanka Chopra yang menggunakan kacamata berwarna merah, yang menunjukkan kalau dia sebenarnya berada di sisi protagonis yang akan membawa Neo untuk menemukan kebenaran yang dicarinya. If you want the truth, Neo, you're going to have to follow me. Kita lalu bertemu wajah baru yang ditampilkan dalam film terbaru The Matrix ini yang diperankan oleh Jessica Henwick. Kita juga tidak tahu siapa nama karakter yang akan diperankannya. Henwick sendiri menjadi pemandu untuk Neo dan dialah yang memiliki tato kelinci putih sambil mengatakan jika kamu ingin mengetahui kebenarannya, kamu harus mengikuti saya. Tentu saja ini senada dengan film pertama ketika Trinity mengirimkan pesan untuk mengikuti kelinci putih, Follow the White Rabbit. Tapi kabar buruknya, karakter yang diperankan Jessica Henwick di sini justru memiliki cat rambut berwarna biru yang menandakan kalau dia sepertinya akan menjadi double agent dan bahkan bukan tidak mungkin dia akan menjadi karakter pengkhianat seperti yang dilakukan oleh Cypher dalam film pertama The Matrix. Nah, cermin di sini sepertinya menjadi sebuah benda yang sangat penting, sama seperti di film pertama. Terlihat Jessica Henwick mengajak Neo untuk melintasi sebuah pintu di sebuah rooftop gedung dan akhirnya keluar melalui sebuah cermin di sebuah restoran. Ini menandakan kalau cermin sepertinya merupakan sebuah portal yang menghubungkan antara dua dimensi atau dua lokasi yang berbeda. Yang mana di film pertama, ketika Neo menyentuh cermin liquid, tiba-tiba saja dia akhirnya dibawa ke dunia nyata. So you're still here. I know it's why you're still fighting and why you will never give up. Pertemuan antara Neo dan Trinity akhirnya kembali terjadi, namun kali ini di sebuah garasi. Di samping mereka terdapat sebuah sepeda motor yang mengingatkan kita terhadap aksi Trinity ketika mengendarai sepeda motor dalam trilogi The Matrix sebelumnya. Diikuti dengan suli suara dari Morpheus yang mengatakan bahwa satu-satunya hal yang penting adalah kamu masih di sini. Ini menandakan kalau Neo memang sebenarnya masih merupakan bagian dari The Matrix dan dia masih ada di dunia tersebut. Lalu pertemuan antara Neo dan Trinity menyisakan sebuah
sebuah detail penting di mana keringat dari Trinity berubah menjadi digit-digit kode The Matrix. Di sini kembali mereka berpegangan tangan dan sentuhan kali ini sepertinya membuat ingatan Neo terhadap Trinity akhirnya kembali. Hanya saja dia akhirnya menyadari kalau Trinity sebenarnya merupakan konstruksi dari The Matrix. Dan inilah salah satu kebenaran yang berusaha ditemukan oleh Neo. You don't know me, no? Morpheus sendiri kembali berupaya untuk membangkitkan ingatan Neo atas keyakinannya kalau Neo sebenarnya adalah The One. Hingga dimulailah pelatihan yang kembali digelar di sebuah dojo, yang mana ini mengingatkan kita kepada sesi pelatihan antara Morpheus yang diperankan oleh Lawrence Fishburne dan Neo di film pertama The Matrix. Akhirnya kita dibawa menuju ke Machine City yang kini malah memiliki lebih banyak pot yang digunakan untuk menambang sumber daya energi dari manusia. Pemandangan ini tentu saja menjelaskan kalau ternyata mesin telah mengkhianati kesepakatan gencatan senjata mereka dengan Neo sebelumnya. Beralih ke tampilan sebuah kapal yang melintasi reruntuhan Zion yang menjadi satu-satunya kota manusia yang kini malah telah hancur. Sementara Neo dan Trinity yang seperti yang mulai saling mengenal satu sama lain terlihat berada di sebuah rooftop yang diterangi sinar matahari. Mungkin saja scene ini melambangkan kalau Neo sudah mendapatkan pencerahan atas apa yang dicarinya. Diikuti aksi Jessica Henwick yang menghindari kejaran dan serangan tembakan dari pasukan tim SWAT atau polisi dengan melakukan aksi akrobatiknya, yang mana pendaratannya di sebuah gedung menghancurkan bangunan tersebut. Sementara di sisi lain, seorang agen akhirnya mengambil alih tubuh salah seorang petugas polisi. Masih belum jelas siapa yang dikejar, apakah Jessica Henwick atau bahkan mungkin Neo. Namun yang jelas, kabar buruk untuk kalian para penggemar The Matrix, Hugo Weaving tidak akan kembali di film keempat The Matrix ini. Itu artinya tidak akan ada agen Smith lagi. Kabar baiknya, agen Johnson yang diperankan oleh Daniel Bernhardt akan kembali dalam film ini. Salah satu adegan singkat berikutnya memperlihatkan kita seseorang yang menodongkan pistolnya ke arah Neo. Terlihat sangat mencurigakan, jangan-jangan ini adalah agen Johnson. Tapi yang lebih menarik untuk kita lihat adalah gestur tubuh dari Neo yang terlihat menggesek-gesekkan jari-jarinya seperti orang kebingungan yang berada di tengah guyuran hujan. Berpindah ke penyergapan tim SWAT di sebuah lokasi yang di bagian dindingnya terdapat proyeksi gambar Neo yang terlihat jauh lebih muda, serta terlihat beberapa konsol yang mirip dengan milik Nebukadnezar. Dengan visualisasi di dinding yang memperlihatkan wujud Neo yang jauh lebih muda yang terlihat dalam film The Matrix pertama, bisa saja di ruangan ini sedang terjadi proses pemulihan ingatan Neo. Dan di ruangan ini terlihat cermin yang juga dilihat oleh Neo yang menampilkan wajah versi tua Neo dari adegan sebelumnya. Anehnya, proyeksi Neo yang lebih muda tersebut justru berniat untuk dihancurkan oleh salah satu petugas tim SWAT. Dan kalau dilihat lebih detail lagi, petugas tim SWAT yang membidik proyeksi visualisasi wujud Neo tersebut sepertinya diperankan oleh Jonathan Groff. Serangan yang sama juga kembali diterima oleh Jessica Henwick, Morpheus, dan Neo di sebuah kereta. Lalu beberapa footage berikutnya memperlihatkan aksi cepat yang memperlihatkan Neo terlibat pertarungan tangan kosong melawan sesosok wanita. Dilanjutkan Morpheus yang terlibat aksi tembak-tembakan dengan menggunakan twin guns-nya yang terlihat sama dengan adegan yang pernah dilakukan oleh Lawrence Fishburne di film pendahulunya, serta memperlihatkan kembali aksi Trinity yang menghadapi kerumunan tim SWAT. Sangat menarik ketika melihat Lana Wachowski menerapkan sebuah efek baru terhadap visualisasi fighting yang dilakukan oleh Trinity di sini, yang mana pukulannya menimbulkan efek gelombang kejut yang membuat screen ikutan bergetar. Ini juga senada dengan teriakan Trinity yang membuatnya bisa mengeluarkan proyeksi dirinya yang jumlahnya begitu banyak. Urgensinya jelas patut untuk dipertanyakan, apalagi yang dihadapi oleh Trinity hanyalah sekumpulan tim SWAT. Mungkin mereka bukan tim SWAT biasa. Beralih ke scene lain, memperlihatkan seseorang yang berada di potnya yang dilahirkan kembali ke dunia nyata. Ini bukan Neo, tapi dia adalah Trinity. Ini sekaligus menjawab scene sebelumnya, di mana pot Neo ditempatkan berhadapan dengan sebuah pot yang kita curigai merupakan pot milik Trinity. Dan akhirnya terjawab di scene ini, sekaligus menandakan kalau Trinity dan Neo akan menjadi sepasang karakter yang akan mempunyai peran vital untuk film ini. Sebentar lagi akan terjawab sendiri.
Lagi-lagi kita mendapatkan sebuah scene yang memperlihatkan cermin liquid yang disentuh oleh Morpheus. Senada dengan apa yang dialami oleh Neo di film The Matrix pertama, sepertinya scene ini menggambarkan masa lalu Morpheus ketika dia belum menyadari keberadaannya di dunia nyata. Yang jadi pertanyaan, siapa yang menuntunnya untuk mendapatkan kebenaran tersebut? Scene inilah yang harusnya bisa menjelaskan kenapa Lawrence Fishburne akhirnya di-recast dan digantikan oleh Yahya Abdul Mateen II. Dan bahkan bukan tidak mungkin film The Matrix Resurrection ini akan menerapkan konsep looping waktu yang tidak berhenti, di mana orang yang bertanggung jawab untuk menuntun Morpheus muda untuk mendapatkan kebenaran dan kesadarannya dicabut dari The Matrix dan dibawa ke dunia nyata adalah Neo sendiri. Kalau memang seperti itu, maka ini akan menjadi salah satu film The Matrix yang akan sangat membingungkan nantinya. Aksi kejar-kejaran para agen dengan Jessica Henwick dan Morpheus sepertinya akan menjadi salah satu scene yang menjanjikan dan bahkan mengingatkan kita kepada konsep action yang terjadi dalam film Inception karya Christopher Nolan. Ketika Jessica Henwick dan Morpheus terjatuh dari gedung juga merupakan sebuah callback untuk adegan terbunuhnya Trinity dalam film The Matrix Reloaded. Juga menjadi pengulangan adegan ketika Neo melompat dan terjatuh dalam sesi latihannya bersama dengan Morpheus di film pertama. Namun perbedaannya kali ini, pendaratan mereka justru memecahkan ilusi The Matrix, di mana di bagian latar di bawahnya justru dihiasi dengan kode-kode digit berwarna hijau. Ini membawa kita kepada teori yang mengatakan kalau ini merupakan dunia simulasi The Matrix yang lain, yang tidak sama dengan dunia The Matrix yang pernah kita lihat di trilogi sebelumnya. Kemungkinan The Matrix yang baru ini tidak stabil dan terdapat begitu banyak kesalahan-kesalahan. Inilah yang kemungkinan menyebabkan pendaratan mereka berdua akhirnya bisa membuat ilusi The Matrix terpecahkan. Sama seperti mimpi yang diceritakan Neo di sesi terapis di awal trailer, di mana dia melihat kode-kode The Matrix di sekitarnya. Sejumlah adegan terakhir yang tersisa dari trailer ini memperlihatkan team up antara Neo dan Trinity. Hanya saja ada yang sedikit mengherankan. Dikala Neo menggunakan kekuatannya sebagai The One yang terlihat di beberapa scene setelahnya, dia selalu terlihat berdekatan dan bahkan disentuh oleh Trinity. Ini bisa menjadi jawaban kenapa scene jabat tangan itu menjadi sangat penting untuk film The Matrix Resurrection ini. Neo kini bisa menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan rudal helikopter untuk menghajar helikopter lain yang berada di dekatnya, lalu meledakkannya menjadi berkeping-keping. Dia juga akhirnya kembali memperoleh kekuatannya untuk menghentikan peluru, sama seperti yang dilakukannya dalam film pertama The Matrix. Dan semua kekuatan ini muncul ketika dia disentuh oleh Trinity. Kalau dihubungkan dengan scene ketika Neo melihat dirinya di cermin, yang mana wujudnya justru lebih tua daripada dirinya, maka bukan tidak mungkin kalau Neo yang ada di The Matrix Resurrection ini sebenarnya bukan Neo yang kita kenal dalam trilogi The Matrix sebelumnya. Dia adalah Neo yang lain, yang memanfaatkan tubuh dan kesadaran orang lain, dan Trinity menjadi kunci penting untuk membangkitkan kekuatan Neo tersebut. After all these years, to be going back to where it all started, back to the Matrix. Adegan terakhir dari trailer ini memperlihatkan Jonathan Groff yang memberitahu Neo bahwa dia sudah kembali di tempat di mana semuanya dimulai. Banyak teori yang menyatakan kalau Jonathan Groff di sini akan memainkan peran penting sebagai villain utama yang menggantikan posisi Agent Smith yang diperankan oleh Hugo Weaving. Kalau melihat dari gayanya, sepertinya dia adalah the arsitek. Jika dilihat dari kantornya yang menjulang tinggi dan juga wawasannya mengenai realitas. Rambutnya pun dihiasi dengan gradasi berwarna biru, yang sedari tadi kita bahas mengenai tema warna yang ditampilkan dalam keseluruhan The Matrix Resurrection ini, antara merah dan biru. Baris kalimat yang terakhir yang diucapkan oleh Jonathan Groff di sini juga sekaligus mengingatkan kita bahwa setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya kita kembali bisa menyaksikan sequence aksi dari film The Matrix. Nah, itu dia beberapa detail-detail yang kita temukan dari trailer The Matrix Resurrection yang rencananya akan tayang di bulan Desember tahun 2021 ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menyaksikannya di bioskop dan kita bisa mendapatkan cinema experience yang lebih baik lagi dibandingkan dengan trilogi sebelumnya. Kita tunggu saja. Kalau ada detail lain yang terlewatkan dan mungkin belum sempat kita bahas dalam video kali ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton.